Di episode sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Xiaoyan kembali ke benua Dodi. Kini, ia memimpin 1 juta pasukan untuk melawan 100 bahtera yang tiba-tiba muncul di langit benua Dodi. Mereka adalah orang-orang dari alam Dewa Darah, dipimpin oleh Binchan, anggota aliansi Dosian. Binchan memimpin pasukan untuk menghancurkan benua Dodi. Untungnya, ada alkemis terkuat di Jawa. Binchan sangat terkejut melihat Xiaoyan kembali. Ia mengira Xiaoyan telah tewas di bintang Homeng bersama kelompoknya dulu. Akhirnya Xiaoyan maju dan mengamuk dan meratakan ratusan orang dalam sekejap mata. Hal ini membuat Binchan dan orang-orang dari alam lain yang berniat menghancurkan benua Dodi gemetar ketakutan. Orang-orang dari alam lain akhirnya mengurungkan niat mereka dan meminta maaf. Bahkan, alam Guanghan mengirimkan esensi darah sebagai jaminan bahwa mereka akan tunduk kepada benua Dodi. Setelah itu, mereka pergi, meninggalkan orang-orang alam Dewa Darah yang ketakutan, dipimpin oleh Binchan. Binchan berkata kepada Xiaoyan, "Walaupun kau sangat kuat, aku tidak akan tunduk kepadamu." Si Binchan dan para leluhur alam Dewa Darah berkeringat dingin, menyadari bahwa mereka menghadapi pembalasan dendam yang mengerikan. Sebagai ketua penyerangan, mereka merasa sulit untuk melarikan diri dari Xiaoyan. Xiaoyan menoleh ke arah orang-orang alam Dewa Darah, mengingatkan mereka tentang kejahatan mereka, menghisap energi benua Douqi dan membantai banyak orang. Xiaoyan menegaskan bahwa benua Douqi tidak punya alasan untuk memaafkan mereka. Si Binchan dengan dingin menanggapi Xiaoyan, menolak untuk berlutut seperti yang lain. Ia menyatakan bahwa yang kuat bertahan hidup dan yang lemah mati. Hukum alam yang tak terhindarkan. Ia juga menyebutkan aliansi Dosian yang mendukungnya, menunjukkan bahwa ia tidak takut pada Xiaoyan. Mata Xiaoyan menjadi gelap mendengar kata-kata si Binchan. Xiaoyan bertanya apakah Binchan berpikir ia tidak berani menghabisinya. Xiao mengepalkan tinjunya. Dan tiba-tiba di atas langit muncul tinju raksasa. Tekanan kuat menghantam si Binchan, membuatnya memuntahkan darah dan merasakan tulang-tulangnya retak. Rasa sakit yang luar biasa menyiksa jiwanya. Meskipun berlumuran darah, si Binchan menolak untuk menyerah. Tidak dapat menerima bahwa Xiaoyan lebih kuat darinya. Ia menantang Xiaoyan untuk segera membunuhnya. Xiaoyan tersenyum dan meremukkannya hingga tulang-tulangnya hancur. Si Binchan kembali memuntahkan darah. Vitalitasnya berkurang dengan cepat. Para leluhur alam Dewa Darah memohon belas kasihan, menawarkan setengah kekayaan alam mereka kepada benua Dodi. Mereka menyerahkan esensi darah dan jiwa mereka sebagai jaminan. "Kami akan menyerah semua yang kami miliki." Xiaoyan menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa itu hanya cukup untuk 1 nyawa. Tiba-tiba api yang mengerikan dan kuat keluar dari tubuh Xiaoyan dan membakar si Binchan. Si Binchan hanya berteriak kesakitan. Ia meminta tolong dan mohon belas kasihan, namun itu terlambat. Yang akhirnya ia menjadi abu dalam beberapa tarikan napas. Jiwa si Binchan bergegas dalam kepanikan, mencoba merobek tabir ruang dan waktu. Saat Binchan hampir membuka celah dimensi, sebuah suara dingin menghentikan segalanya. "Bocah, kalian semua berpikir bisa lari begitu saja? Apakah kalian pikir aku akan melepaskan kalian?" Xiaoyan, dengan senyum dingin yang menusuk tulang, muncul dari kegelapan. Di tangannya, tergenggam sebuah labu hijau yang memancarkan aura spiritual yang menyesakan. Labu itu berdenyut dengan kekuatan yang tak terbayangkan, seolah menyimpan badai yang siap meledak. "Inilah akhir dari kalian," desis Xiaoyan, matanya berkilat seperti bara api. Dia berbicara kepada labu, suaranya rendah dan penuh perintah, "Sekarang, tangkap jiwanya." Saat itu juga, labu hijau itu meraung. Pusaran badai yang mengerikan muncul, merobek langit dan bumi dengan kekuatan yang tak terkendali. Angin berputar dengan kecepatan gila, menarik segala sesuatu ke dalam pusatnya yang gelap dan menganga. Jiwa si Binchan, yang rapuh dan ketakutan, tidak memiliki kesempatan. Ia tersedot ke dalam pusaran, jeritannya tenggelam dalam raungan badai. Di dalam pusaran, Binchan merasakan kehancuran total. Semua harapan dan impiannya hancur berkeping-keping. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia memohon ampun. "Aku mohon maafkan aku telah salah selama ini. Atas kecerobohan yang telah aku lakukan, aku akan memberikan segalanya untukmu." Xiaoyan hanya tertawa, tawa yang dingin dan tanpa ampun. "Terlambat, mungkin sebelum kamu melakukan semua ini, ada kesempatan, tapi sekarang, tidak ada lagi." Pusaran itu semakin mengencang, menghancurkan jiwa si Binchan menjadi debula. Para leluhur alam Dewa Darah tidak berdaya menyaksikan jiwa si Binchan terperangkap selamanya di dalam labu harta karun. Xiaoyan dapat mengubah jiwa itu menjadi kekuatan labu harta karun. Setelah jiwa Binchan diambil, Xiaoyan menatap orang-orang alam Dewa Darah. Para leluhur memuntahkan darah, mata mereka merah karena luka yang tidak dapat diperbaiki. Mereka pasrah pada keputusan Xiaoyan. Para leluhur alam Dewa Darah hanya bisa menyaksikan dengan hati hancur saat jiwa si Binchan terperangkap selamanya di dalam labu harta karun. Mereka tahu, jiwa itu akan diubah oleh Xiaoyan menjadi kekuatan bagi labu tersebut, menambah kedahsyatan senjatanya.
Kalian, para pelindung yang gagal, desis Xiaoyan, suaranya rendah namun menusuk. Kalian bersumpah untuk melindungi, namun lihatlah apa yang terjadi. Jiwa yang seharusnya kalian jaga, kini menjadi bahan bakar bagi senjataku. Seorang leluhur, dengan suara bergetar, mencoba membela diri. Xiaoyan, kami hanya ingin membantunya. Xiaoyan tertawa sinis. Membantu, dengan membawanya ke jalan kehancuran, kalian pikir, dengan kekuatan kecil yang kalian miliki, kalian bisa menentang takdir, kalian salah besar. Apa yang akan kau lakukan pada kami? Tanya seorang leluhur lainnya, suaranya nyaris tak terdengar. Xiaoyan berhenti tepat di depan mereka, senyum dingin menghiasi wajahnya. Xiaoyan tidak berniat membantai mereka semua. Mungkin karena aku terlalu baik hati, pikirnya dalam hati, pembantaian hanya akan menambah dendam di benua Doudi. Ia menginginkan hukuman yang lebih berat, hukuman yang akan menguras semua energi mereka, memastikan mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan. Xiaoyan merenungkan cara untuk menghukum alam Dewa Darah. Namun, saat ia merenung, ia teringat akan satu alam yang tidak hadir di sana. Alam itu, mungkin justru menjadi ancaman bagi benua Doudi di masa depan, karena dikatakan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari alam Dewa Darah. Sebuah ide licik muncul di benaknya, ia memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini. Orang-orang alam Dewa Darah semakin ketakutan, tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan, mereka hanya bisa menggertak kangen gigi dan menunggu dengan cemas. Seorang leluhur berbisik dengan nada putus asa, aku takut dia akan menghabisi kita semua, maka kita tidak akan memiliki keturunan lagi, dan alam Dewa Darah akan hancur. Leluhur yang lain menjawab dengan suara gemetar, bagaimanapun, kita hanya bisa menunggu, kita tidak bisa melawan, di hadapan kita adalah seorang dewa, yang benar-benar sangat kuat. Setelah merenung cukup lama, Xiaoyan menghela napas panjang dan menatap mereka. Jantung mereka serasa pindah ke mata kaki, menunggu keputusan akhir Xiaoyan. Keheningan menggantung berat di udara, hanya dipecahkan oleh suara angin yang berdesir pelan. Aku tidak akan membunuh kalian, kata Xiaoyan akhirnya, suaranya dingin dan tanpa emosi. Pembantaian bukanlah jalan keluarnya, aku akan memberikan kalian hukuman yang lebih pantas. Dengan tatapan sedingin es, Xiaoyan memulai perkataannya, sejujurnya, aku ingin memberikan kalian kesempatan untuk hidup, ucapnya, tapi melihat bagaimana kalian bertarung tadi, aku sangat kecewa. Niat membunuh yang kuat terpancar dari dirinya, memenuhi udara dengan aura yang menakutkan. Xiaoyan bersumpah dalam hati, ia akan menyelesaikan semua urusan dengan alam Dewa Darah, demi membalaskan dendam para leluhur yang telah gugur di benua Doudi. Tekanan spiritualnya yang masif langsung menyebar, menghantam para leluhur alam Dewa Darah bagaikan palu godam. Kalian harus merasakan bagaimana rasanya dihajar oleh seseorang, teriaknya dalam hati. Ledakan mengerikan pun terjadi, membuat para leluhur alam Dewa Darah kembali terlempar dan memuntahkan darah. Tubuh mereka remuk, jiwa mereka bergetar ketakutan. Membunuh kalian begitu saja terlalu mudah, lanjut Xiaoyan dengan nada mengejek. Benua Doudi sedang dalam masa pembangunan, kalian akan kujadikan budak, mengabdi pada benua Doudi sebagai penebusan atas kejahatan kalian. Xiaoyan, ia lalu menoleh ke arah 200.000 elit dari alam Dewa Darah yang berdiri membisu. Aku mendengar istana surga Leyang, salah satu alam lain, tidak datang ke sini, ucapnya dengan nada mengancam. Aku akan pergi ke sana, istana surga Leyang juga harus dihancurkan. Sebelum itu, kalian semua harus menyumbangkan esensi darah kalian. Jika ada yang menolak, kalian akan mati. Kata-kata Xiaoyan bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, para elit alam Dewa Darah saling bertukar pandang dengan wajah pucat pasi. Esensi darah? Kehilangan esensi darah berarti kehilangan potensi, kehilangan masa depan. Namun, menolak Xiaoyan berarti kematian. Mereka terjebak dalam dilema yang mengerikan. Akhirnya, para leluhur alam Dewa Darah menghela napas panjang. Tidak ada jalan lain, mereka terpaksa tunduk pada kehendak Xiaoyan. Satu persatu, mereka mengumpulkan keberanian dan menyerahkan esensi darah mereka. Aku akan memberikan esensi darah ini kepada Tuan Xiaoyan, ucap mereka dengan suara lirih, menahan rasa sakit yang menusuk di dalam hati. Melihat para leluhur mereka sudah tunduk dan menyerahkan esensi darah dan jiwa, 200.000 elit itu pun tak punya pilihan lain. Mereka mengikuti jejak para leluhur, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Xiaoyan. Keengganan dan keputusasaan terpancar dari wajah mereka, namun tidak ada satupun yang berani menentang. Rencana Xiaoyan jelas, ia akan membawa seluruh pasukan gabungan itu ke istana surga Leyang, mencegah potensi ancaman bagi benua Doudi. Kemudian, Xiaoyan berteriak dengan suara menggelegar kepada semua orang, semua pasukan, segera bersiap, kita akan segera menuju ke istana surga Leyang. Bagaimanapun caranya, kita harus mencegah orang-orang dari alam semesta terdekat untuk menghancurkan benua Doudi ini. Ini adalah alamku, siapapun yang berani menggangguku, maka aku akan menghancurkannya. Le Shaolong maju mendekat, wajahnya penuh semangat. Xiaoyan, serunya, pasukan sudah siap, kami siap mengikuti Anda kemanapun. Xiaoyan mengangguk,
Matanya memancarkan keyakinan. Bagus, kita akan berangkat sekarang juga. Alam semesta ini luas dan penuh dengan ancaman. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa benua Doudi bukan tempat yang bisa mereka injak-injak. Seorang leluhur alam Dewa Darah, dengan suara gemetar, bertanya, Tuan Xiaoyan, apa yang akan Anda lakukan pada istana surga Leyang? Xiaoyan menoleh, menatap leluhur itu dengan tatapan dingin. Apa yang akan kulakukan? Aku akan memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ding Yue, yang menyadari situasi, segera mengeluarkan perahu Fearless. Saat ia mengaktifkannya, perahu itu membesar dengan cepat, mampu menampung lebih dari 1 juta orang. Ukurannya yang luar biasa membuat semua orang tercengang. Sesaat sebelum keberangkatan, Xiaoyan teringat aliansi Douxian. Dia pun melihat para pasukan aliansi Douxian yang masih berada di sana. Dengan nada dingin, dia berkata, kalian semua dari aliansi Douxian, Pavilion ke-9, Yang Mulia Surga ke-9, Binchan, telah almarhum, lebih baik kalian kembali sekarang. Kalian sudah tidak relevan di sini. Jika tidak, aku akan memusnahkan kalian di tempat ini. Semua orang dari aliansi Douxian terdiam sejenak. Mereka saling bertukar pandang. Ketakutan terpancar dari wajah mereka. Seorang pemimpin dari aliansi Douxian akhirnya angkat bicara. Benar, kita tidak mungkin melawannya. Yang Mulia Surga ke-9 telah mati di tangannya dengan begitu mudah. Lebih baik kita kembali sekarang. Kemudian, mereka melesat pergi secepat mungkin, meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega dan takut yang bercampur aduk. Mereka merasakan hembusan dingin di hati mereka, menyadari betapa kuatnya pemuda di hadapan mereka. Xiaoyan menghampiri senior Xiao Wutian, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Tanyanya dengan hormat. Xiao Wutian menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan meninggalkan benua Doudi. Jawabnya dengan nada tegas, balas dendam ini, aku serahkan padamu. Aku hanya ingin satu hal, kepala Liang Sangi, bawa dia kembali ke hadapanku. Xiao Wutian melanjutkan dengan nada penuh dendam. Dulu, aku telah dipermalukan olehnya. Dia yang telah mencoba menghancurkan benua Doudi ini terus-menerus. Tolong, balaskan dendamku ini, Xiaoyan. Xiaoyan mengerti. Xiao Wutian telah tinggal dan melindungi benua Doudi begitu lama hingga ia mencintai dunia ini lebih dari segalanya. Baginya, benua Doudi adalah rumah, dan ia akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Hati-hati, Xiao Wutian mengingatkan dengan nada serius. Aku tidak tahu apakah monster tua itu masih hidup, tapi jika ia masih hidup, kekuatannya tidak akan lemah. Jangan meremehkannya. Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia tidak akan pernah mencapai levelnya sekarang tanpa bantuan Xiao Wutian. Ia berterima kasih kepada seniornya atas semua bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepadanya. Setelah berbincang singkat, ia menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Saya mengerti, senior, saya tidak akan mengecewakan Anda. Semua orang kemudian naik ke perahu Fearless. Bagi jutaan orang dari benua Doudi, ini adalah perjalanan pertama mereka keluar dari dunia mereka. Mereka menatap sekeliling dengan mata terbelalak, takjub dengan pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Berada di bawah kepemimpinan Xiaoyan, mereka akan melihat dunia yang lebih luas, memahami bahwa dunia mereka hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Kita akan pergi ke tempat yang lebih tinggi, pikir mereka dengan penuh semangat. Xiaoyan, dengan gagah berani, memimpin perahu Fearless untuk menuju ke tempat istana surga Leyang. Ia berdiri di haluan perahu, matanya menatap lurus ke depan, penuh dengan tekad dan keyakinan. Ia tahu, perjalanan ini akan berbahaya, namun ia tidak akan mundur. Ia akan melindungi benua Doudi dan membalaskan dendam para leluhur. Sementara itu, di aliansi Douxian, kekacauan melanda. Dengan hancurnya kartu kematian si Binchan, berita kematiannya menyebar ke seluruh surga ke-9. Banyak kekuatan potensial mulai mengincar posisi Yang Mulia ke-9 yang kosong. Perebutan kekuasaan pun tak terhindarkan. Kematian si Binchan memang menjadi pukulan telak bagi aliansi Douxian, terutama jika berita ini menyebar ke 3000 alam lain, menunjukkan penurunan kekuatan mereka. Reputasi mereka akan tercoreng, dan musuh-musuh mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Di sebuah aula yang remang-remang, beberapa pemimpin aliansi Douxian berkumpul. Wajah mereka tegang, membahas kartu kematian si Binchan yang telah hancur. Bagaimana mungkin dia mati di alam bawah? Tanya seorang wakil pemimpin dengan nada tidak percaya. Dia salah satu orang terkuat di aliansi Douxian. Ini tidak masuk akal. Apakah kita perlu mengirim seseorang untuk menyelidiki usul yang lain? Butuh waktu 100 tahun untuk sampai ke alam rendah itu. Kurasa orang yang membunuhnya sudah pergi. Jawab seorang pemimpin yang lebih tua dengan nada meremehkan. Tidak ada gunanya membuang waktu dan sumber daya kita. Tiba-tiba, kartu kematian itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, membentuk tirai tipis yang menampilkan sosok berjubah hitam. Hanya sebagian wajahnya yang terlihat, namun aura dingin dan mematikannya terasa begitu kuat. Orang ini, dia yang membunuh si Binchan, gumam mereka dengan nada terkejut. Wakil pemimpin Bai Xingyu mengerutkan kening. Sosok itu terasa familiar. Bai Xingyu mencoba mengingat di mana ia pernah melihat orang itu sebelumnya. Kurasa aku pernah melihat orang ini di suatu tempat, katanya dengan nada berpikir. Rasanya,
saat kontes 10.000 alam bintang Hongmang. Bukankah reinkarnasi yang mulia itu sudah mati? Tanya seorang pemimpin dengan nada ragu. Beritanya memang begitu, tapi jenazahnya tidak pernah ditemukan, jawab Bai Xingyu. Jika dia benar-benar reinkarnasi itu, kekuatannya sudah menembus tingkat Dougat, ini sangat berbahaya. Kekuatan itu, ditambah keberaniannya membunuh orang dari aliansi Douxian, menunjukkan bahwa ia tidak lagi takut pada mereka, ia telah menjadi ancaman yang nyata bagi aliansi Douxian. Wakil pemimpin utama memutuskan untuk menyembunyikan berita ini dari Jin Wuye, pemimpin aliansi. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan hadiah dari pemimpin aliansi jika ia berhasil membunuh orang itu sendiri. Apakah pemimpin aliansi Jin Taoe masih hidup? Tanya Bai Xingyu dengan nada penasaran. Tentu saja, jawab wakil pemimpin utama dengan nada meyakinkan. Kekuatan pemimpin adalah keabadian, dia pasti akan kembali, dan menghukum siapapun yang berani menentangnya. Wakil pemimpin utama pun menyuruh Bai Xingyu pergi sendirian untuk menghindari kecurigaan. Ia menyarankan Bai Xingyu mengajak Jian Su, yang mulia surga ketiga, untuk berjaga-jaga. Bilang saja kalian mencari reruntuhan kuno. Pesannya dengan nada licik, jangan sampai ada yang tahu tujuan sebenarnya kalian. Bai Xingyu mengangguk dengan patuh, lalu bergegas pergi, meninggalkan aula yang penuh dengan intrik dan rencana jahat. Ia tahu, perjalanan ini akan berbahaya, namun ia bertekad untuk menyelesaikan misinya dan mendapatkan hadiah dari pemimpin aliansi. Setelah setahun melintasi lautan kehampaan, perahu Fearless akhirnya tiba di hadapan istana surga Leyang. Pemandangan yang menyambut mereka sangat berbeda dengan benua Doudi. Langit di sana memiliki 9 matahari yang bersinar terik, dan udara terasa sangat panas, membakar kulit. Kedatangan perahu besar itu menciptakan tekanan spiritual yang luar biasa, mengguncang seluruh wilayah dan menarik perhatian semua kultivator di sana. Dalam sekejap, jutaan orang berkumpul di langit, membentuk lautan manusia yang tak berujung. Momentum yang cukup kuat, gumam Xiaoyan, lalu memandang para leluhur alam Dewa Darah dengan tatapan dingin. Kalian yang berteriak lantang saat menyerang benua Doudi, sekarang tunjukkan arogansi kalian. Kalian akan berada di garis depan untuk melawan mereka. Jangan mengecewakanku. Para leluhur alam Dewa Darah terdiam. Mereka tahu, mereka tidak punya pilihan lain. Esensi darah mereka telah diberikan, dan hidup mereka berada di tangan Xiaoyan. Mereka pun bergumam dengan nada pasrah. Bagaimanapun, kita harus melakukannya. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Dengan berat hati, mereka mengarahkan 200.000 elitnya ke langit di atas istana, bersiap menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ketakutan dan keputusasaan terpancar dari wajah mereka, namun mereka tetap berusaha untuk tegar. Tiba-tiba, 3 sosok maju dari barisan istana surga Leyang, 2 pria botak dengan tubuh kekar dan seorang wanita cantik dengan aura anggun. Salah satu dari mereka mengenali para leluhur alam Dewa Darah. Sipu, Hei Yang, mengapa kalian datang ke sini? Tanya pria botak itu dengan nada heran. Bukankah kalian seharusnya berada di benua Doudi? Apa yang terjadi? Apa kalian ingin memulai perang dengan istana surga Leyang? Tanya pria botak lainnya dengan nada mengancam, memancarkan aura permusuhan yang kuat. Kalian tahu, kami tidak akan segan-segan menghancurkan kalian. Wanita itu, dengan tatapan meremehkan, langsung mengayunkan cambuknya yang berkilauan. Kalian para bocah rendahan, apakah kalian ingin mati? Mungkin ini hari kematian kalian, kami akan menghancurkan alam Dewa Darah kalian yang hina. Tiba-tiba, cambuk petir yang mengerikan muncul di atas langit, menyambar dengan ganas dan menghantam para leluhur alam Dewa Darah. Kekuatan petir yang dahsyat membuat tubuh mereka bergetar hebat. Serangan mendadak itu memaksa para leluhur alam Dewa Darah untuk mengambil tindakan bersama-sama. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menahan serangan cambuk petir yang tak henti-hentinya. Kalian orang-orang istana surga Leyang memang sangat ganas, ujar salah satu leluhur alam Dewa Darah dengan nada geram. Apa kalian pikir bisa mendapatkan tempat di alam menengah hanya dengan membual? Kami tidak akan membiarkan kalian. Kami mendapatkan tempat itu dengan kemampuan kami. Bentak pria botak itu dengan nada sombong. Istana kami menderita kerugian paling banyak dalam pertempuran. Jadi, kuota alam menengah memang sudah sewajarnya milik kami. Kalian tidak berhak mempertanyakannya. Para leluhur alam Dewa Darah merasa malu dan marah. Mereka tahu, bahkan dengan kekuatan mereka yang besar, melawan ketiga orang ini akan sangat sulit. Mereka telah meremehkan kekuatan istana surga Leyang. Tiba-tiba, sesosok pria tua berambut putih dan berwajah awet muda muncul di tengah-tengah mereka, tersenyum ramah kepada semua orang. Ketiga orang dari istana surga Leyang langsung memberi hormat dengan khidmat. Salam, Senior Liang Sanqi. Sepertinya para leluhur alam Dewa Darah membawa tamu lain, kata pria tua itu, yang ternyata bernama Liang Sanqi. Suaranya lembut namun mengandung kekuatan yang tak terduga. Mengapa tidak keluar dan tunjukkan diri kalian? Jangan bersembunyi di balik perahu besar itu. Saat itu juga, Xiaoyan terbang keluar dari perahu Fearless, dengan tatapan dingin dan menusuk, ia memandang para leluhur alam Dewa Darah dengan jijik. Kalian menyerah begitu saja, sindir Xiaoyan dengan nada mengejek. Di benua Doudi,
Kalian sangat berani dan arogan. Apa aku perlu memberi kalian pelajaran lagi agar kalian ingat siapa yang berkuasa di sini? Dengan satu tamparan ringan, Xiao Yan membuat para leluhur itu terlempar jauh dan muntah darah. 200.000 elit alam Dewa Darah hanya bisa gemetar ketakutan, menyaksikan kekuatan Xiao Yan yang tak tertandingi. Liang Sanqi, yang masih tersenyum tipis, bertanya dengan nada penasaran, apakah pembalasan dendam dari benua Dodi akhirnya tiba? Sudah lama sekali sejak aku merasakan ancaman dari alam bawah. Benua Dodi tidak mengirimku, jawab Xiao Yan dengan nada dingin dan tanpa emosi. Aku di sini atas perintah Xiao Wutian. Dia ingin kepalamu sebagai balasan atas penghinaan dan penderitaan yang telah kau timbulkan padanya. Wajah Liang Sanqi berubah seketika, senyumnya menghilang, digantikan oleh kerutan di keningnya. Ia tidak bisa merasakan kekuatan Xiao Yan sama sekali. Rasanya seperti menghadapi jurang yang tak berdasar. Siapa dia? Mengapa aku tidak bisa merasakan kekuatannya? Pikirnya dengan cemas. Begitu nama itu terucap, tawa Liang Sanqi kembali membahana, wajahnya berseri-seri. Xiao Wutian, desisnya, mengenali nama yang dulu menghantuinya. Tak kusangka, penguasa benua Dodi, Xiao Yan, berdiri di hadapanku. Kilasan ingatan pahit melintas di benaknya, mengingat bagaimana para dogatnya pernah melukai Xiao Wutian, meninggalkan luka jiwa yang tak tersembuhkan. Siapa sangka ia masih hidup, bisiknya, sebelum menghela napas panjang. Sepertinya, takdir memang menghendaki kita bertempur hari ini. Dengan satu tarikan napas, momentum Liang Sanqi meledak. Matanya yang setajam elang menatap lurus ke arah Xiao Yan. Xiao Yan membalas tatapan itu, tekadnya terpancar jelas. Namun, saat keduanya bersiap untuk bentrokan dahsyat, Liang Sanqi mengangkat tangannya, menghentikan gerakan mereka. Tunggu, serunya, seringnya licik menghiasi wajahnya. Aku ingin bertanya, teman kecil, apakah kau berniat menghadapi kami sendirian? Ia merentangkan tangannya lebar-lebar, dan di belakangnya, jutaan sosok muncul dari kegelapan, bagaikan gelombang pasang yang siap menerjang. Dua pria berkepala botak dan seorang wanita misterius melangkah maju. Aura mereka menandakan kekuatan yang tak terbayangkan. Ketiganya adalah Dogat yang tangguh. Di atas Bahtera Fearless, jutaan pejuang benua Dodi bersiap untuk terjun ke medan perang. Darah mereka mendidih karena semangat pertempuran. Namun, suara Xiao Yan menggelegar, menghentikan mereka di jalur mereka. Jangan campur tangan, perintahnya, suaranya penuh otoritas. Biarkan aku menghadapi pertempuran ini. Ingatlah, benua Dodi membutuhkan kalian untuk masa depan. Saksikanlah, dan belajarlah. Kata-kata Xiao Yan membungkam kerumunan, tetapi Xiao Yan, dengan mata membara, menoleh ke arah pasukan alam Dewa Darah yang terpojok. Kalian, para pengkhianat dari alam Dewa Darah, serunya, suaranya dingin seperti es. Kalian harus bertempur sampai mati. Jika ada di antara kalian yang selamat dari hari ini, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni kalian. Nasib kalian ada di tangan kalian sendiri. Berjuanglah, atau mati. Mendengar tawaran itu, 200.000 prajurit alam Dewa Darah meraung. Niat membunuh mereka membara seperti api yang baru dinyalakan. Mereka bersyukur atas kesempatan kedua ini, dan berjanji untuk membuktikan diri mereka layak untuk hidup. Liang Sanqi tersenyum sinis, lalu memberi isyarat kepada pasukannya untuk menyerang. Bersama dengan dua pria botak dan wanita misterius itu, ia melesat maju. Target mereka tunggal, Xiao Yan. Sementara itu, sisa pasukannya menyerbu ke arah alam Dewa Darah, memulai pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Pertempuran pun pecah, tetapi mata semua orang tertuju pada Xiao Yan, karena pertarungannya akan menentukan nasib mereka semua. Xiao Yan berdiri tegak, tak bergerak, menyaksikan keempat sosok itu mendekat dengan kecepatan kilat. Dari awal hingga akhir, ia tidak melepaskan aura apapun, tidak mengerahkan origin ki-nya, ia hanya menatap mereka, matanya sedalam jurang yang tak berdasar. Orang ini benar-benar mencari mati, raung kedua pria botak itu. Saat mereka semakin dekat, wanita misterius itu mencambuk. Cambuknya menyambar dengan kecepatan suara, sementara Liang Sanqi menghunus dua pedang pendek, origin ki yang agung berputar-putar di sekelilingnya. Serangan mereka semakin dekat, tetapi Xiao Yan tetap tidak bergerak. Di atas Bahtera, jutaan pejuang benua Dodi menahan napas, kebingungan dan kecemasan memenuhi hati mereka. Mengapa Xiao Yan tidak bertindak? Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang medan perang. Serangan keempat orang itu menghantam Xiao Yan secara langsung, mengirimkan gelombang kejut yang mengguncang segalanya. Debu dan asap mengepul, menyelimuti sosok Xiao Yan. Namun, sesaat setelah ledakan dan gemuruh, sosok Xiao Yan terlihat mengangkat tangannya. Ia tidak mengelak dan langsung menahan keempat serangan itu. Ia menggenggam cambuk panjang milik wanita bernama Xing Yuan, dan api segera menyebar, membakar cambuk itu hingga menjadi abu. Xing Yuan terlempar mundur. Kedua pria botak menggunakan kekuatan fisik mereka untuk menghajar Xiao Yan dari sisi kiri dan kanan. Xiao Yan membalas dengan tinju kiri dan kanan, dan bersamaan dengan itu, petir menyambar dan menghantam mereka. Tinju mereka seketika patah, dan tulang di tangan mereka hancur. Keduanya terpental mundur dengan seteguk darah keluar dari mulut mereka. Tinggallah satu serangan terakhir, cahaya pedang Liang Sanqi yang mematikan.
Dengan gerakan secepat kilat, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya. Sebuah titik api kecil muncul, menari-nari di telapak tangannya sebelum melesat ke atas, berubah menjadi singa api raksasa yang meraung ke langit. Cahaya pedang Liang Sangqi, sekuat apapun, tersedot ke dalam mulut singa yang menganga, lenyap tanpa jejak. Detik berikutnya, singa api meledak, memuntahkan energi yang membakar ke segala arah. Liang Sangqi berusaha menghindar, tetapi terlambat, separuh tubuhnya dilalap api neraka. Wajah Liang Sangqi meringis kesakitan, matanya terpaku pada Xiaoyan. Kebenaran pahit menghantamnya seperti palu godam. Kekuatan pria di hadapannya jauh melampaui dugaannya, ia telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Liang Sangqi membeku sejenak, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Mungkin kita bisa membicarakan ini, tawarnya, suaranya bergetar. Mata Xiaoyan sedingin es, menembus jiwa Liang Sangqi. Apakah kalian mengajak berdiskusi saat membantai makhluk-makhluk kuat di benua Doudi? Tanyanya, suaranya rendah dan berbahaya. Tanpa menunggu jawaban, aura Dou di bintang 5 meledak dari tubuh Xiaoyan, mengguncang seluruh medan perang. Jutaan lautan bintang menjulang di belakangnya, pemandangan yang membuat lutut gemetar. Bagi mereka yang hadir, 1 juta bintang saja sudah merupakan keajaiban yang tak terlukiskan. Kekuatan Liang Sangqi, yang baru mencapai tahap akhir Dou di bintang 2 dengan sekitar 100.000 lautan bintang, terasa seperti setetes air di samudra yang luas. Saat itulah mereka menyadari betapa tidak seimbangnya kekuatan mereka. Kedua pria botak itu tercengang, mata mereka membelalak tak percaya. Mereka, yang hanya Dou di bintang 1 tahap akhir dengan 5.000 lautan bintang yang menyedihkan, merasa ketakutan yang melumpuhkan saat menatap Xiaoyan yang menjulang di udara. Mereka seperti semut yang mencoba menantang naga. Nasib mereka, dan nasib seluruh pasukan mereka, kini berada di tangan Xiaoyan. Dengan gerakan secepat kilat, tubuh Xiaoyan berkedip, dan tekanan yang luar biasa menyebar, membekukan keempat sosok itu di tempat mereka. Mereka tidak bisa mundur, tidak bisa melawan, hanya bisa berdiri terpaku, menunggu nasib mereka. Tanpa sepatah kata pun, Xiaoyan melangkah mendekati kedua pria botak itu. Ia mengayunkan kedua tangannya, api neraka menari-nari di ujung jarinya, dan tubuh kedua pria itu meledak menjadi hujan darah dan daging. Kobaran api melahap sisa-sisa tubuh mereka, mengubah mereka menjadi abu dalam sekejap mata. Xiaoyan, dengan satu gerakan sederhana, telah menghabisi 2 Dou God bintang 1. Kekuatan yang begitu dahsyat membuat mata semua orang menyipit, napas mereka tercekat. Jutaan pejuang benua Doudi, yang sebelumnya terdiam dalam ketakutan, kini meledak dalam sorak-sorai yang memekakkan telinga. Senyum sinis yang selalu menghiasi wajah Liang Sangqi lenyap, digantikan oleh ekspresi ngeri yang tak terlukiskan. Xingyuan, yang sebelumnya sombong dan angkuh, menjadi pucat pasi, keringat dingin membasahi tubuhnya. Lautan bintang yang megah di belakang Xiaoyan memancarkan kekuatan intimidasi yang luar biasa, membuatnya tampak seperti dewa yang turun dari langit. Meskipun Xingyuan sedikit lebih kuat dari kedua pria botak yang telah dibantai, ia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa ia tidak mungkin bisa mengalahkan Xiaoyan. Ia merasa seolah-olah sedang berjalan di atas tali yang tipis di atas jurang yang dalam. Xiaoyan meliriknya sekilas, tetapi tidak menyerangnya, bukan karena Xingyuan seorang wanita, melainkan karena Xiaoyan tidak suka membunuh tanpa pandang bulu. Kedua pria botak itu, menurut penilaiannya, terlalu jelek dan merusak pemandangan. Mata Xiaoyan akhirnya tertuju pada Liang Sangqi. Melihat Xiaoyan mendekat, wajah Liang Sangqi dipenuhi keringat dingin. Ia tidak lagi berniat untuk bertarung, karena ia tahu bahwa semua itu akan sia-sia. Bahkan jika ia membakar kekuatan hidup dan jiwanya, ia tidak akan bisa mengalahkan Xiaoyan. Sebagai seorang Dou God, ia bisa merasakan kesenjangan kekuatan di antara mereka dengan jelas. Ia tidak bisa membayangkan bahwa alam tingkat rendah yang hampir musnah oleh mereka di masa lalu, kini bisa menghasilkan orang sekuat Xiaoyan. Liang Sangqi akhirnya bersuara, suaranya bergetar karena ketakutan. Bukankah Tuan ingin mencari keadilan bagi benua Doudi? Tanyanya, mencoba bernegosiasi. Jika demikian, Istana Surgawi Liang bersedia menyerahkan setengah dari sumber daya kami, dan mendedikasikan semuanya untuk benua Doudi. Selain itu, kami juga akan menyerahkan posisi kami di alam tingkat menengah. Sebagai imbalannya, aku berharap Tuan akan melepaskan kami. Xiaoyan tertawa dingin, suaranya mencemooh. Liang Sangqi, kau tentu mengerti bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Aku tidak hanya menginginkan hidupmu sebagai penghormatan kepada leluhur, tetapi juga sebagai tebusan bagi benua Doudi. Aku masih bisa mendapatkan semua yang kau tawarkan setelah aku menghabisimu. Mata Liang Sangqi membelalak karena terkejut. Ia tahu, kali ini, ia benar-benar akan mati. Dalam keputusasaan, ia berteriak, memohon bantuan kepada senior. Xiaoyan mengerutkan kening. Mungkinkah ada orang yang lebih kuat di Istana Surgawi Liang? Pikirnya, kewaspadaannya meningkat. Bersamaan dengan teriakan Liang Sangqi, suara gemuruh dan petir bergema di langit, membelah atmosfer dengan kekuatan yang dahsyat. Kemudian, petir turun dari langit, membentuk sosok wanita cantik yang mempesona.
Sosok itu mendarat dengan anggun di sisi Liang Sangqi dan bertanya dengan suara lembut, "Apa yang telah terjadi?" Ia mengangkat matanya yang indah, menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu. Mata Xiao Yan bertemu dengan mata wanita itu, dan keduanya terdiam, seolah-olah waktu berhenti berputar. Liang Sangqi menundukkan kepalanya, tidak berani menatap wanita yang baru muncul. Ia segera berkata dengan nada memohon, "Orang di hadapan kita ingin menghancurkan istana surgawi Liang. Aku berharap senior akan mengambil tindakan dan menghabisi orang ini." Mendengar hal itu, wanita itu merenung sejenak, lalu bertanya dengan nada acuh tak acuh, "Apakah aku harus menghabisinya?" Liang Sangqi sangat gembira dan menjawab dengan penuh semangat, "Akan lebih baik jika itu terjadi." Namun, saat Liang Sangqi diam-diam berbahagia, Xiao Yan berbicara, suaranya memecah kesunyian. Wanita ini harus menghabisi Liang Sangqi. Perintahnya, suaranya tegas dan tidak terbantahkan. Liang Sangqi terkejut dan menatap Xiao Yan dengan tatapan kosong. Ternyata, wanita itu tidak bertanya kepadanya. Sebelum ia sempat bereaksi, suara petir yang memekakkan telinga terdengar tepat di telinganya. Di kejauhan, Xiao Yan menambahkan dengan nada tenang, "Sisakan kepala dan jiwanya sebagai hadiah." Di sisi lain, Liang Sangqi tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Mengapa wanita ini, yang ia panggil untuk meminta bantuan, tiba-tiba berbalik melawannya. Sebelum ia bisa menemukan jawabannya, wanita itu menoleh ke arahnya, matanya dipenuhi amarah dan petir yang menyambar-nyambar. "Tidak mungkin," raung Liang Sangqi dengan memilukan, memanggil wanita yang menyerangnya. "Siapa kau sebenarnya? Mungkinkah kau berasal dari benua Doudi? Mengapa kau menyerangku? Aku bukanlah musuhmu." Xiao Yan mengerutkan kening, merasa bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini. Ia berbicara dengan lembut, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Lei Ji, cepat singkirkan sosok itu," perintahnya, suaranya penuh otoritas. Saat itulah kebenaran terungkap, wanita itu adalah Lei Ji, wanita yang telah membantu Xiao Yan di hukuman para dewa, wanita yang ia kira telah lama meninggal. Ternyata, ia masih hidup, dan entah bagaimana, ia berada di pihak Xiao Yan. Lei Ji mengangguk dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Wanita ini adalah Lei Ji yang menghilang saat Xiao Yan pergi dari tempat hukuman para dewa. Saat melihat Lei Ji muncul, Xiao Yan menghela napas lega. Kini terungkap bahwa orang-orang yang sebelumnya menghilang dari tempat hukuman para dewa tidak dibawa oleh kekuatan dahsyat yang tidak dapat dijelaskan, seperti klon dewa asli, melainkan hanya terbawa oleh turbulensi kuat dan terteleportasi ke berbagai tempat di dunia sensi. Xiao Yan tersenyum ke arah Lei Ji. Sementara itu, Lei Ji menatap Liang Sangqi. Tubuh Liang Sangqi telah meledak, tetapi kepalanya tetap utuh. Jiwanya melesat keluar dan ingin melarikan diri, tetapi pada saat yang sama, Xiao Yan mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat langsung menahan jiwa dan kepalanya. Liang Sangqi mengaum dengan marah, bertanya mengapa semua ini terjadi. Tanpa banyak basa-basi, Xiao Yan segera memasukkan kepala dan jiwa Liang Sangqi ke dalam cincin penyimpanan. Ia tidak menghancurkan jiwa Liang Sangqi. Xiao Wutian di benua Doudi selalu kesepian bermain catur sendirian, jadi akan sangat baik jika ia memiliki seorang teman. Di sisi lain, meskipun Liang Sangqi telah tewas, pertempuran antara 200.000 elit alam Dewa Darah dan Istana Surgawi Liang belum berakhir. Situasi pertempuran sangat tragis, dan orang-orang dari alam Dewa Darah telah berkurang banyak. Melihat pertempuran ini, Lei Ji bertanya kepada Xiao Yan, apakah orang-orang ini juga akan dihabisi? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat bahwa ia tidak terburu-buru. Ia berpikir, alam Dewa Darah harus membayar harga atas semua kejahatan mereka. Ia akhirnya bertanya kepada Lei Ji, seberapa banyak kekuatanmu yang telah pulih? Lei Ji mengerutkan kening. Kami datang dari dunia luar dan sepertinya kami ditolak oleh dunia sensi. Kami dihalangi untuk menyerap sumber energi, sehingga sangat sulit untuk memulihkan diri ke tingkat keabadian. Mendengar hal itu, Xiao Yan merenung. Lei Ji melanjutkan, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kekuatannya, kecepatan penyerapan origin Qi-nya sangat lambat. Dalam 1000 tahun, lautan bintang di tubuh Lei Ji baru saja melebihi 1 juta. Namun, ini adalah kekuatan yang awalnya ia miliki. Ia pernah menjadi makhluk keabadian di dunia luar. Dan setelah jatuh ke dunia sensi, ia ditolak dan kekuatannya pulih perlahan. Xiao Yan berkata, klon dewa asli juga telah menghilang. Ada banyak rahasia di dunia ini yang belum aku ketahui. Sejauh ini, aku hanya melihat satu makhluk abadi yang bernama Jin Taiwei. Untuk makhluk abadi lainnya, aku belum mengetahuinya. Ia kembali merenung dan teringat Raja Tianzang. Ia masih belum bisa memastikan kekuatan Raja Tianzang. Jadi ia merasa satu-satunya makhluk abadi yang ia tahu adalah Jin Taiwei. Di sisi lain, mendengar perkataan Xiao Yan, mata Lei Ji menyipit. Ia berbicara dengan serius. Kau harus berhati-hati, dunia sensi secara logis lebih kuat daripada dunia luar. Jadi, bagaimana mungkin tidak ada makhluk keabadian? Mungkin ada konspirasi besar di balik ini, atau mereka sengaja menyembunyikan keberadaan makhluk keabadian. Melakukan hal ini berarti bahaya semakin dekat dan dunia sedang membuat pilihan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya.
ia juga telah mengetahui dari QQ bahwa hanya ada waktu 10.000 tahun sebelum rencana dari dunia Taiksu menyerang alam ini. Ia menghela napas sebelum melihat pertempuran di sisi lain. Pertempuran ini akan segera berakhir. Hanya ada 50.000 dari total 200.000 elit alam Dewa Darah yang tersisa. Xiao Yan akhirnya berkata kepada Lei Ji, habisi setengah dari mereka. Lei Ji mengangguk dan segera melesatkan banyak kilatan petir. Dalam sekejap, petir menyambar, menewaskan banyak orang dari alam surgawi Liang. Dalam waktu singkat, banyak orang mati. Semua orang dari istana Liang mulai panik dan melarikan diri ke segala arah. Pada akhirnya, orang-orang yang selamat dari alam Dewa Darah bisa menghela napas lega. Mereka semua terkejut karena hanya dengan satu lambaian tangan, wanita cantik bernama Lei Ji ini bisa menghabisi banyak pasukan. Xiao Yan berkata, sudah cukup, kali ini, saatnya menyelesaikan sebab akibat yang telah terjadi. Ia mengangkat tangannya dan memerintahkan Lei Ji untuk berdiri di sampingnya. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah wanita bernama Xing Yuan. Hanya ada 4 Dougat di istana surgawi Liang, dan 3 di antaranya telah dihabisi Xiao Yan. Hanya sosok Xing Yuan yang tersisa, ia tidak pernah bergerak sejak tadi. Melihat Xiao Yan memerintahkannya untuk mendekat, Xing Yuan tiba-tiba tersadar dan tidak berani menunda. Melihat Xiao Yan melambaikan tangannya, ia segera maju. Xiao Yan memandangnya dengan dingin dan bertanya, apakah kau masih ingin hidup? Xing Yuan mengangguk, gemetar, kematian 3 orang sebelumnya benar-benar di luar imajinasinya. Xiao Yan kembali berkata, mulai sekarang, kau akan menjadi penguasa alam istana surgawi Liang. Aku bisa mengampuni nyawamu. Tetapi mulai sekarang, setiap 500 tahun, kau harus mempersembahkan 50 juta pil origin ki abadi dan 1 juta pil origin ki dewa. Kau juga harus memberikan 10.000 seni bela diri dan keterampilan bertarung. Setelah kalian melakukan hal itu selama 100.000 tahun, kalian akan bebas. Xiao Yan berniat menekan alam ini agar sulit bangkit. Meskipun ini terlihat kejam, ini adalah berkah, ini adalah hasil terbaik dibandingkan dengan dunia mereka yang dihancurkan oleh Xiao Yan. Xing Yuan sedikit ragu-ragu mendengar perkataan Xiao Yan. Ia mengira Xiao Yan akan menghabisi orang-orang dari alam surgawi Liang. Namun, ia tidak pernah berpikir Xiao Yan akan memberi mereka kondisi seperti ini. Melihat Xing Yuan yang tertegun, Xiao Yan segera memerintahkannya untuk menyumbangkan esensi darah dan jiwanya. Jika kau tidak datang kepadaku selama 500 tahun, kau akan tahu konsekuensinya. Xing Yuan tidak berani mengabaikan perkataan Xiao Yan dan segera memberikan esensi darah dan jiwanya. Persyaratan yang diminta Xiao Yan sebenarnya masih bisa mereka tanggung. Tetapi sumber daya yang disumbangkan akan membuat dunia mereka kekurangan sumber daya. Dengan begitu, sumber daya akan semakin langka, dan dunia mereka akan melemah. Meskipun demikian, ini lebih baik daripada seluruh dunia dihancurkan. Xiao Yan menerima esensi darah dan jiwa dari Xing Yuan. Setelah itu, ia memandang orang-orang dari alam Dewa Darah dengan mata dingin. Hanya ada 50 orang yang tersisa dari total 200.000. Xiao Yan tidak berniat terus menyiksa mereka. Ia akhirnya berkata, kalian telah bertahan berdasarkan kemampuan masing-masing. Aku tidak akan mengejar kalian lebih jauh. Namun, kalian harus ingat bahwa setiap 500 tahun, kalian harus memberi penghormatan kepada benua Dou di tepat waktu. Jika tidak, aku akan datang lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Jika saat itu dilanggar, aku tidak akan bertindak sesederhana ini. Beberapa leluhur dari alam Dewa Darah menangkupkan tangan mereka dengan gemetar dan menyetujui perkataan Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, kalian bisa pulang sekarang. Setelah selesai berbicara, ia segera membawa Lei Ji dan terbang menuju Bahtera Fearless. Pada saat yang sama, jutaan elit dari benua Dou kembali bersorak meriah. Apa yang mereka lihat dari Xiao Yan benar-benar luar biasa. Benua Dou pernah ditindas dan diperas sumber dayanya, tetapi sebagai elit dari benua itu, mereka hanya bisa menelan amarah karena tidak cukup kuat untuk melindungi wilayah mereka. Namun, Xiao Yan telah membalikkan semuanya. Ia tidak hanya membangun otoritasnya, tetapi juga menghukum dunia yang menindas mereka. Pada akhirnya, orang-orang dari benua Dou dapat kembali dengan penuh bangga. Di tengah sorak-sorai kegembiraan, Bahtera Fearless. Di benua Douqi, dendam membara akhirnya padam oleh tangan Xiao Yan. Kemenangan ini bukan sekadar akhir dari sebuah pertikaian, melainkan awal dari era baru bagi mereka yang pernah merasakan pahitnya penindasan. Bersama para sahabat dan sekutu, Xiao Yan kembali, disambut bak pahlawan yang membawa fajar harapan setelah gelapnya malam. Di tengah sukacita yang meluap, Xiao Yan dengan bijak mengatur langkah selanjutnya. Lei Ji, sosok yang kekuatannya disegani, dipersilakan untuk beristirahat di Xiao Mansion. Senior Lei Ji, ucap Xiao Yan dengan nada hormat, izinkan aku memohon agar engkau sudi berdiam di sini sejenak. Ada urusan yang mendesakku untuk pergi. Namun aku berjanji akan segera kembali. Lei Ji, dengan kebijaksanaannya yang mendalam, mengangguk, pergilah, Xiao Yan, aku akan menjaga tempat ini hingga kau kembali. Dengan langkah mantap, Xiao Yan bergegas menemui Xiao Tian.
leluhur yang jiwanya lama terpenjara oleh dendam. Di hadapannya, Xiao Yan menyerahkan jiwa Liang Sang, musuh bebuyutan yang telah merenggut kedamaian Xiao Tian selama ribuan tahun. Senior, kata Xiao Yan dengan suara bergetar, dendam telah terbalaskan, jiwa ini adalah bukti bahwa keadilan telah ditegakkan. Xiao Tian, yang selama ini terkurung dalam kegelapan, merasakan secerca cahaya menerangi jiwanya. Xiao Yan, ucapnya dengan suara lirih, kau telah mewujudkan impianku yang telah lama terkubur. Terima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam. Kebahagiaan Xiao Tian tak terlukiskan, beban berat yang selama ini membebani pundaknya akhirnya terangkat, dendam yang membara telah berganti menjadi kedamaian yang hakiki. Namun, di balik semua sukacita ini, Xiao Yan merasakan panggilan yang tak bisa diabaikan. Setelah semua urusan terselesaikan, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan seorang diri. Tujuannya adalah benua Dodoki. Ikatan darah dengan ayahnya terasa semakin menipis, bagaikan benang yang hampir putus. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Yan segera melesat menuju benua Doki. Aku benar-benar sangat merindukan ayahku, gumamnya dalam hati. Namun mengapa aku tak merasakan keberadaannya? Begitu pula dengan kedua kakakku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka gagal menjadi seorang Dodi? Kerisauan menyelimuti hatinya. Ia harus segera tiba di benua Doki untuk mencari jawaban. Dengan kekuatan Dogat bintang 5 yang dimilikinya, Xiao Yan melaju dengan kecepatan tinggi, membelah angkasa menuju tujuannya. Singkat cerita, Xiao Yan tiba di benua Doki. Hatinya berdesir bahagia melihat pemandangan yang terhampar di hadapannya. Benua itu kini dipenuhi oleh energi spiritual yang melimpah. Dunia ini telah berkembang pesat setelah ribuan tahun kutinggalkan, bisiknya dengan nada kagum.